Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Salam tanda berduri. Semoga teman-teman banyak rezekinya dan sehat selalu ya teman-teman, biar bisa merawat sawitnya. Semoga dapat lahan yang cukup luas dan tanam sawit di tahun ini teman-teman. Oke, hari ini kita akan menanam atau menyulam. Ini menyulam kita teman-teman, karena banyak sekali sawit kita yang mati di posisi daerah rawa ya. Kita akan langsirkan bibit kita. Ini jangan salah ya teman-teman, ini kita pakai bibit sawit abal-abal saja teman-teman, atau abal-abal kantongan yang kita beli di Tokopedia dan Bukalapak dan Shopee ya teman-teman ya. Jangan ditiru, jangan dilakukan di kebun teman-teman, karena ini buat yang pro saja, yang sudah berpengalaman lama tentang sawit teman-teman. Saya tidak mengajak teman-teman untuk tanam sawit abal-abal seperti saya teman-teman. Tetapi kalau teman-teman nggak punya modal, ya boleh saja ya teman-teman, tapi tanggung resikonya masing-masing kalau nggak tahu perawatannya. Sebenarnya perawatan untuk sawit abal-abal ini sangat simpel sekali teman-teman. Nggak dipupuk pun masih tetap bisa berbuah teman-teman ya. Ya kalau tahu caranya ya aman-aman saja teman-teman. Karena kalau teman-teman ragu dan bimbang ya teman-teman, usahakan tanam sawit unggul teman-teman, biar teman-teman tidak ragu dan bimbang dan tidak menyalahkan kenapa bibit saya tanam abal-abal buahnya hasil dan treknya panjang. Nah itu dia. Makanya dari itu saya nyarankan buat teman-teman untuk tanam sawit unggul teman-teman ya. Di sini saya buat video seperti ini untuk membuat teman-teman semangat saja dalam menanam sawit. Kenapa? Karena saya cuma tanam sawit abal-abal, tapi hasilnya ya alhamdulillah cukup lumayan ya. Itu cuma tanam sawit abal-abal. Saya tidak menyarankan buat teman-teman untuk tanam sawit abal-abal di sini teman-teman ya. Usahakan tanam sawit unggul, karena tanam sawit unggul sekarang itu cukup mudah untuk mendapatkan bibitnya. Dan mungkin teman-teman yang berada posisinya dekat di daerah Kabupaten Pasir bisa saya bantu juga untuk pembelian bibit teman-teman. Nomor WA bisa teman-teman minta di kolom komentar, nanti saya akan berikan nomor WA saya ya teman-teman ya. Inilah giat-giat saya dalam menanam sawit ya teman-teman. Memang situasi seperti ini sudah saya lakukan sejak saya sekolah SMA dulu teman-teman. Kayak bertani sawit itu mulai dari kecil, dari mulai saya lulus sekolah, masih saya sekolah bukan lulus sekolah teman-teman, karena dan kondisi saya sangat susah zaman dulu ya. Dulu di sekitaran ini semua hutan belantara ya teman-teman. Jangan dikira saya juga pernah bekerja di perusahaan sawit atau di perkebunan sawit dan di pabrik sawit teman-teman. Saya kerja di pabrik sawit selama 7 tahun teman-teman. Jadi saya tahu yang mengatakan bibit sawit abal-abal atau buah sawit abal-abal tidak diterima di pabrik itu omong kosong, itu berderita loh. Mungkin di tempat teman-teman itu kebanyakan orang atau kebanyakan PT ya teman-teman, atau perusahaan yang nanam sawit. Jadi masyarakatnya sedikit, makanya tempat teman-teman itu susah untuk menjual sawit, harus menjual bibit atau sawit unggul atau jenis tenera. Nah itu kesalahan sendiri ya teman-teman ya. Nah seperti contoh di tempat saya di daerah Kalimantan Tengah itu, untuk sawit itu ada sebagian wilayah atau daerah itu susah untuk penjualan bibit atau buah sawit atau tandan buah segar ya, karena tadi kebanyakan perusahaan. Karena itu kebodohan masyarakat setempatnya, kenapa mengizinkan perusahaan untuk masuk. Biasanya perusahaan mau masuk di setiap wilayah atau tempat untuk berkebun kelapa sawit itu biasanya izin dari pihak desa atau kepala suku atau kepala adat ya. Kalau kepala adatnya pintar atau cerdas, tidak akan memberikan kepada pihak perusahaan dengan iming-iming uang cuma dikasih sekian-sekian, tak bikin kaya seumur hidup, tapi merugikan masyarakat banyak. Nah itu biasanya banyak terjadi di wilayah tempat kita ini. Karena memang untuk kami ini jujur bukan merendahkan suku atau apa macam ya. Saya juga orang Dayak, tapi beda Dayaknya ya. Karena itu akibat SDM rendah ya teman-teman. SDM rendah, kurangnya pendidikan, kurangnya jalan-jalan ya, kurangnya kita lihat di kampung orang. Makanya kita itu hidup itu harus banyak jalan-jalan. Lihatlah ke kampung orang, apa yang bikin orang sukses dalam bertani atau apalah, misalnya ke